Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab 6 yaitu penyusunan pesan di bidang humas. Nah, pertama-tama ini kita akan bahas dulu tentang ruang lingkup penulisan pesan humas. Yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu pengertian penulisan pesan humas. Nah, pengertian pesan humas itu sendiri adalah teknik penulisan pesan dalam public relation atau humas merupakan keterampilan menulis yang khas bagi seorang humas dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan citra positif dan popularitas perusahaan atau organisasi. Jadi, teknik menulis pesan itu sendiri untuk humas adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki seorang humas agar menghasilkan naskah-naskah yang akhirnya berguna untuk memperbaiki atau membuat citra positif atau citra baik dari perusahaan kepada masyarakat. Nah, jenis-jenis naskah-naskah itu sendiri misalnya seperti siaran pers, terus newsletter, konferensi pers, dan juga promosi serta opini seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu yang akan kita bahas adalah gaya penulisan pesan. Nah, gaya penulisan pesan ini merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan organisasi kepada publik dan disebarkan melalui media massa. Nah, secara eksternal, munculnya berita tentang organisasi di media massa akan turut mendorong peningkatan citra positif dan reputasi organisasi. Nah, dalam siaran pers itu sendiri terdapat beberapa gaya penulisan. Nah, gaya penulisan itu terdiri dari 3. Yang pertama itu padat. Padat itu artinya tidak bertele-tele dan langsung menyampaikan hal-hal yang pokok dari inti pesan itu sendiri, sehingga khalayak dapat langsung menangkap pokok permasalahan yang disampaikan oleh seorang humas atau dari naskah yang dibuat oleh humas itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sederhana. Nah, sederhana di sini artinya pemilihan kata yang digunakan harus mudah dipahami oleh khalayak atau orang banyak. Jadi jika kita ingin menggunakan jargon itu memang diperlukan, tetapi harus benar-benar pada poin inti dari permasalahan yang disampaikan sehingga khalayak bisa mudah memahami maksud dan isi pesan yang disampaikan. Nah, yang ketiga itu jelas. Nah, jelas di sini artinya rangkaian kalimat harus disusun sebaik mungkin agar khalayak memahami kalimat yang disampaikan. Jadi ketika khalayak itu membaca pesan yang kita sampaikan, khalayak langsung mengerti dan tidak terlalu berpikir lama memahami pesan yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas adalah model penulisan pesan. Nah, di sini model penulisan pesan menurut Cassandra dikutip dari Canggara tahun 2004 terdapat 2 model penyusunan pesan, yaitu pesan informatif dan pesan yang bersifat persuasif. Nah, pesan informatif ini lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan atau pengetahuan dan kesadaran khalayak. Jadi, pesan informatif ini dibuat untuk menambah wawasan atau pengetahuan serta kesadaran khalayak, sehingga pesan ini harus dibuat secara sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon yang kurang populer di kalangan masyarakat. Nah, jenis penyusunan pesan yang bersifat informatif itu sendiri yaitu pertama, penyusunan pesan berdasarkan kondisi tempat dan ruang ya, bukan waktu. Nah, yang kedua baru penyusunan pesan berdasarkan waktu. Yang ketiga, penyusunan pesan dari umum ke khusus dan sebaliknya atau dari khusus ke umum. Nah, selanjutnya di sini ada pesan yang bersifat persuasif. Nah, pesan yang bersifat persuasif ini memiliki tujuan mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Nah, pesan persuasif ini memiliki beberapa cara dalam membuat pesannya. Yang pertama yaitu penyusunan dan penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa takut kepada khalayak. Yang kedua, cara penyusunan dan penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak sehingga khalayak merasa khalayak tuh merasa terlibat dalam pesan tersebut.
Nah, yang ketiga itu penyusunan dan penyampaian pesan dengan menawarkan janji-janji yang disusun untuk menumbuhkan psikologis internal halayak. Artinya di sini janji-janji yang disampaikan itu berdasarkan pada program-program yang dibuat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, penyusunan dan penyampaian pesan disertai gaya humor. Jadi, pesan yang bersifat persuasif ini masih ada unsur-unsur komedinya dan tidak terlalu seserius pesan yang bersifat informatif. Nah, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas adalah logika penulisan pesan. Nah, logika penulisan pesan ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah logika ekspresif, yaitu pesan-pesan yang bersifat terbuka dan reaktif dengan adanya sedikit perhatian pada kebutuhan atau keinginan orang lain. Nah, pesan yang bersifat logika ekspresif ini memandang komunikasi sebagai bentuk pengungkapan perasaan dan pemikiran sendiri. Sedangkan yang kedua itu logika konvensional, yaitu pesan-pesan yang bersifat sopan, tepat, dan didasarkan pada aturan-aturan yang diketahui setiap orang. Sehingga pesan yang berlogika konvensional ini memandang komunikasi sebagai sebuah permainan yang dijalankan dengan peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu logika retoris, yaitu pesan-pesan yang cenderung luas, berwawasan, berpusat pada seseorang sehingga komunikasi merupakan cara mengubah aturan melalui proses negosiasi. Nah, logika retoris ini memandang komunikasi sebagai sebuah cara mengubah aturan melalui proses negosiasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah evaluasi penulisan pesan. Nah, evaluasi diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pesan yang ditulis bisa dikomunikasikan dan diterima oleh publik dengan baik. Nah, evaluasi dapat dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir setelah program dijalankan. Nah, hal-hal yang perlu dievaluasi ini terdiri dari 9 poin. Di sini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu data sekunder. Nah, data sekunder ini mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber lain, dari penelitian primer atau juga dalam bentuk laporan penelitian yang tersedia secara online melalui situs web. Nah, yang kedua yaitu studi kasus, perbandingan pada model yang dapat diikuti dan dapat digunakan pula untuk merencanakan komunikasi kritis. Yang ketiga, tes kemampuan membaca, yaitu memperkirakan jumlah tahun pendidikan yang dibutuhkan oleh pembaca untuk memahami teks dengan mudah. Jadi sebelum kita membuat teks, kita harus evaluasi dulu nih, pesan itu kita sampaikan untuk orang yang memiliki jenjang pendidikan apa, entah sarjana, SMP, SMA, dan sebagainya. Jadi pesan yang kita buat itu tulisan-tulisannya mudah dipahami gitu, sesuai dengan jenjang pendidikan halayak. Nah, selanjutnya yaitu media monitoring. Nah, media monitoring ini adalah evaluasi dengan media berbentuk clipping koran, transkrip, atau rekaman siaran media elektronik. Nah, selanjutnya yaitu analisis isi media, yaitu analisis yang memberikan pandangan berharga mengenai apa yang menjadi kecenderungan dari agenda publik di masa depan. Evaluasi media ini memiliki peran yang sangat positif. Selanjutnya, lanjutan dari evaluasi penulisan pesan yang keenam yaitu advertising value equivalence, merupakan evaluasi dengan menghitung kesamaan nilai iklan berdasarkan ruang dan waktu. Nah, hal ini akan menghasilkan data kuantitatif yang menjadikan salah satu bentuk evaluasi program humas. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh adalah focus group discussion. Nah, evaluasi dengan focus group discussion ini merupakan pengumpulan data dengan berdiskusi dalam format tidak baku dan pengamatan sebagai sumbernya. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu audience coverage. Nah, evaluasi ini lebih mengarah kepada publik, apakah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh publik dan ditargetkan atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi menggunakan audience respon. Nah,
Evaluasi yang terakhir ini merupakan upaya mengukur respon di awal sebelum program dikomunikasikan menggunakan teknik sampling sehingga dapat terprediksi apakah pesan menghasilkan reaksi yang diinginkan atau tidak. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ruang lingkup penulisan pesan. Nah, ruang lingkup penulisan pesan ini terdiri dari 5. Ada branding, ada mediasi relasi, ada partnership, ada growth and engage, dan yang ketiga adalah digital marketing. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu branding. Nah, branding ini yaitu menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai dengan keinginan perusahaan. Tentunya citra baik dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah promosi dengan media. Nah, promosi dengan media ini bisa menggunakan printing, bisa dengan cara online, elektronik, dan lainnya, misalnya billboard atau banner. Nah, selanjutnya adalah promosi bertemu pelanggan. Nah, promosi dengan bertemu pelanggan ini misalnya menggunakan sponsorship, create event, dan exhibition. Nah, create event itu misalnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, kalau exhibition itu memberikan dukungan berupa pameran. Nah, selanjutnya yang terakhir dari branding itu yaitu produk sampling. Nah, produk sampling yaitu suatu aktivitas untuk membagikan contoh produk kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen dapat mencoba produk baru itu secara langsung. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas dari ruang lingkup penulisan pesan adalah media relasi. Media relasi yang pertama itu yaitu dengan visit atau mendatangi orang yang akan diajak kerjasama oleh kita. Selanjutnya yaitu dengan courtesy call. Nah, courtesy call ini bisa menggunakan telepon, email, dan WhatsApp. Selanjutnya itu press gathering. Nah, press gathering ini kegiatan dengan mengundang pers. Pers itu misalnya kayak wartawan dan sebagainya. Selanjutnya adalah gathering. Nah, gathering ini adalah kegiatan mengundang media promosi dengan berbagai fasilitas. Dan selanjutnya adalah anniversary marketing, artinya menjalin hubungan baik dengan para investor atau lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, selanjutnya ruang lingkup penulisan pesan itu ada partnership. Nah, partnership ini adalah kerjasama dengan pihak ketiga untuk promosi. Nah, misalnya nih, Hotel Andalas mengundang pelanggan Bank Mandiri untuk promosi. Jadi Hotel Andalas ini sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Lalu Hotel Andalas ini dengan Bank Mandiri mengundang pelanggan Bank Mandiri untuk datang ke Hotel Andalas melakukan promosi dan sebagainya. Nah, Guess and Engage ini adalah kegiatan menggali informasi dan guess komen dari para halayak atau publik. Nah, yang terakhir yaitu digital marketing. Nah, digital marketing ini adalah memasarkan perusahaan dengan memberikan aktivitas perusahaan. Artinya di sini perusahaan bekerja sama dengan humas memberikan informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan kepada halayak atau publik. Nah, untuk pembelajaran ruang lingkup penulisan pesan humas dari Ibu cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung via WhatsApp. Dan silakan kalian gali informasi tentang ruang lingkup penulisan pesan humas dari buku, internet, dan sebagainya agar pengetahuan kalian terus bertambah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.